Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma yaqulu inda iradatil qiyam ila sholati. Bab apa yang diucapkan ketika hendak berdiri melakukan sholat, dalam arti sudah siap melaksanakan sholat. Apa yang harus kita ucapkan ketika kita sudah siap melakukan sholat. Rawaina fi kitab Ibnu Sunni an Ummi Rafi'in radhiyallahu anha, kami riwayatkan dalam kitabnya Ibnu Sunni dari Ummu Rafi' radhiyallahu anha bahwasanya dia qalat, berkata atau bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin, tunjukkan kepadaku terhadap suatu amal, suatu perbuatan, ya juruniyallahu azza wa jalla alaihi, yang Allah akan membalas, memberi pahala kepadaku ya, atas perbuatan itu. Qala, Rasulullah menjawab, ya Umma Rafi'in, wahai Ummu Rafi', idza qumti ila sholati, jika kamu berdiri untuk melakukan sholat, jadi sudah siap melakukan sholat, berdiri, fasabbihillaha ta'ala asron, maka bertasbihlah kepada Allah Ta'ala 10 kali. Wahalilihi asron, bacalah tahlil la ilaha illallah 10. Wahmadihi asron, bacalah alhamdulillah 10 kali. Wakabbirihi asron, bacalah takbir atau Allahu Akbar 10. Wastaghfirihi asron, dan istighfarlah, mohon ampunlah atau baca astaghfirullah 10. Fa innaki, maka sesungguhnya kamu, idza sabbahti, apabila mengucapkan tasbih, qala, Allah berfirman, hadzali, ini untukku. Wa idza halalti, dan jika kamu mengucapkan kalimat tahlil la ilaha illallah, qala, Allah berfirman, hadzali, ini untukku. Wa idza hamidti, jika kamu mengucapkan tahmid atau alhamdulillah, qala, Allah berfirman, hadzali, ini untukku. Wa idza kabbarti, jika kamu mengucapkan takbir Allahu Akbar, qala, Allah berfirman, hadzali, ini untukku. Wa idza astaghfarti, dan jika kamu beristighfar, mengucapkan astaghfirullah, qala, Allah berfirman, qad fa'altu, sungguh aku telah berbuat, maksudnya sungguh aku telah mengampuni. Di jamaah rahimakumullah, ya, setelah kita mendengarkan akhir qomat, ya, kemudian kita berdiri
ya, mencari soft, siap di soft kemarin, ya kita disuruh membaca Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadakas sholihin. Kemudian siap-siap, ya. Jadi mungkin imam di situ ya mengucapkan, gimana imam biasanya? Apa? Sawu sufufakum fa inna tasyatas sufuf min tamamis shalah. Ada yang hadis ya, ini sofi min iqamatis shalah. Ya, sama saja maksudnya. Nah, panjenengan sambil memperhatikan perintah imam itu membaca ya apa yang dalam hadis tadi, baca tasbih 10 kali, subhanallah 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 subhanallah, kemudian la ilaha illallah la ilaha illallah, alhamdulillah alhamdulillah, ya, kemudian Allahu akbar astaghfirullah astaghfirullah, dihitung 10 kali. Ya, insyaallah ya itu semuanya akan diberikan pahala oleh Allah, balasan oleh Allah. Dan yang terakhir, wa idzastaghfarti qala qad fa'altu. Jadi jika kamu beristighfar, kata Allah berfirman, sungguh aku telah mengampuni. Jadi insyaallah dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, sekali lagi banyak sekali cara untuk minta ampun kepada Allah. Allah mengampuni dosa-dosa kita itu banyak caranya. Di antaranya kita istighfar 10 kali ketika siapan untuk sebelum melakukan sholat. Babud du'ai indal iqamati. Bab doa ketika iqamah. Ruwiyal Imam Syafi'i bi isnadihi fil ummi hadisan mursalan. Diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i dengan sanadnya dalam kitab dan ini merupakan hadis mursal. Hadis mursal itu ada salah satu ya, sanad yang hilang. Ya. Jadi setelah tabi'in itu tidak diketahui siapa yang meneruskan, itu hadis mursal. Anna Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW qala bersabda, utrubus tijabatad du'ai indal tiqa'il juyusi. Carilah istajabat doa, mustajabahnya doa atau dikabulkannya doa itu yang pertama indal tiqa'il juyus, apabila telah bertemu pasukan perang. Jadi apabila ketika berperang ya ketemu musuh ya, itu sudah membaur ya, berperang, doa saat itu adalah mustajabah. Wa iqamatis sholati, dan yang kedua adalah waktu iqamah, waktu qomat sholat ya. Wa nuzulil ghaisi, dan yang ketiga ketika yaitu wa nuzulil ghais, turunnya hujan. Jadi ketika turun hujan itu berdoa termasuk mustajabah. Jadi ada 3 tempat ya, di sini 3 waktu ya, bukan 3 tempat, 3 waktu mustajabahnya doa atau dikabulkannya doa. Yang pertama ketika berperang ya, sudah ketemu musuh ya, berbaur dengan musuh, berperang, dan kita tidak akan mengalami itu insyaallah ya, karena Indonesia itu aman ya. Yang kedua ketika qomat ya, ketika qomat ya, kita berdoa ya, monggo terserah jenengan doanya ya, terserah.
Dan yang ketiga ketika turun hujan, nuzulil ghais. Jadi waktu turun hujan itu juga mustajabah. Wa qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, waqad hafattu an ghairi wahidin talabil ijabah. Ternyata kata Imam Syafi'i, kami telah menghafal ya selain satu hadis ya yang berkaitan dengan makbulnya atau mustajabahnya doa inda nuzulil ghais wa iqamatis shalah, ketika turunnya hujan dan qomat. Ya. Jadi banyak hadis yang menyebutkan, katanya Imam Syafi'i, ya selain hadis tadi ya, dan banyak hafalannya Imam Syafi'i ya selain yang satu yang ada di kitab ini tadi yang disebutkan tadi itu ya. Jadi monggo dimanfaatkan, kita sudah mengetahui waktu-waktu mustajabah doa ya, jadi kita mohon kepada Allah, kita manfaatkan untuk berdoa pada waktu-waktu mustajabah itu ya, insya Allah semuanya pasti dikabulkan oleh Allah. Nah, cuma mengabulkannya Allah itu ya menurut kebijaksanaan Allah, menurut iradahnya Allah ya. Jadi mungkin yang sering diterangkan kadang-kadang tidak terjadi pada diri kita, bisa terjadi pada anak kita, bisa terjadi pada cucu kita, dan seterusnya ya. Jadi semua doa insya Allah mustajabah, dan kita tidak boleh berhenti-henti untuk berdoa, untuk mohon kepada Allah. Perintah Allah dalam Al-Quran, was'alullaha min fadlih, mohonlah kepada Allah dari karunia-Nya. Jadi karunia Allah itu banyak sekali, dan kita diperintah untuk meminta, untuk memohon. Jadi tidak boleh putus asa, tidak boleh kenyang. Apa bahasa Jawa belenger, bahasa Indonesianya apa belenger nih? Ya, merasa sudah puas, ya tidak boleh. Jadi karena kita ini ya makhluk yang tidak punya kekuatan kecuali dengan izin Allah, tidak bisa apa-apa kecuali dengan izin Allah. Ya, semuanya adalah Allah yang menentukan kehidupan dan perjalanan hidup kita. Oleh karena itu kita tidak boleh bosan-bosan ya, oleh belenger dalam berdoa. Dan karena kita sudah mengerti waktu-waktu mustajabah doa, ya kita manfaatkan waktu-waktu itu ya, jangan dilupakan ya. Selesai ya, ketika turun hujan, jadi bukan selesai hujan, jadi waktu hujan turun ya, jadi ketika hujan turun ya sebelum reda, sebelum berhenti ya, doanya nggak ada keterangan di sini, monggo terserah ya, terserah bebas, terserah keinginan kita ya. Ya Faisal yang ngajarkan itu kan doa untuk supaya terang gitu. Ya, itu doa untuk minta terang, tapi ini doa untuk keinginan kita apa yang itu mustajabah, ya, mustajabah. Nah, kalau kita nggak kepingin hujan itu terlalu lebat, ya, jadi yang diajarkan ya Faisal itu doanya untuk ya supaya hujan itu berhenti. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya teruskan. Kitabu ma yaquluhu idza dakhala fis sholati. Kitab yang menerangkan apa yang diucapkan ketika masuk dalam sholat.
Babu ma yaqulu idza dakhala fi shalat. Bab yang menerangkan apa yang diucapkan ketika masuk dalam salat. I'lam anna hadzal bab wasi'un jiddan. Ketahuilah bahwasanya bab ini sangat luas sekali. Jadi yang membicarakan tentang bagaimana ketika masuk sholat itu sangat luas. Waja'at fi hadisun sahihatun kasiratun min anwa'i adidat ya. Telah datang atau dijelaskan dalam hadis-hadis yang sahih yang banyak dari berbagai macam persoalan yang berkaitan dengan masuknya sholat ya. Ketika masuk sholat dan melakukan sholat. Wa fi furu'un kasiratun fi kutub fikih, dan banyak cabang-cabang dalam kitab fikih. Nabawuhuna minna ala usuliha wa qasidiha, yang dikemukakannya di sini adalah pokok-pokoknya dan tujuannya. Duna daqaiq wa nawa diruha, jadi hanya pokok-pokok dan tujuannya, bukan secara mendetail. Duna daqaiq wa ahdafu adillatu ma'dhamiha isarun lil ikhtisari ya, jadi dihilangkan dalil-dalil atau dasar-dasar yang penting yang berkaitan dengan isar lil ikhtisar, untuk meringkas, jadi untuk ringkasan. Itlaisa hadzal kitab maudu'an li bayan adillah ya, jadi dalam kitab ini bukan untuk ya, maudhu' li bayan adillah ya, untuk tema yang menerangkan tentang dalil-dalil. Innama huwa li bayani ma yu'malu bi, tapi dalam kitab ini ya diterangkan apa yang dikerjakannya, jadi apa yang akan dikerjakan ketika masuk sholat. Allah subhanahu wa muwafiq. Babu takbiratul ihram, bab yang menjelaskan tentang takbiratul ihram. Jadi sholat itu diawali dengan takbiratul ihram ya. Jadi diawali takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Itu ibadah sholat ya. I'lam anna sholata la tasihhu illa bi takbiratil ihram. Ketahuilah bahwasanya sholat itu la tasihhu, tidak sah, illa kecuali bi takbiratil ihrami, dengan takbiratul ihram. Faridatun kanat au nafilat, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah. Wat takbiratu inda Syafi'i wal aksarina, dan takbiratul ihram ini menurut Imam Syafi'i dan kebanyakan ulama-ulama adalah juz'um minas sholati, dan merupakan bagian daripada sholat. Wa ruknu min arkaniha, dan rukun dari rukun-rukunnya sholat. Di menurut Imam Syafi'i dan kebanyakan para ulama, takbiratul ihram itu adalah merupakan bagian daripada rukun sholat ya. Di rukun itu adalah sesuatu yang dikerjakan pada waktu ibadah, itu namanya rukun ya, ketika beribadah itu. Nah, ini diawali dengan takbiratul ihram. Menurut Imam Syafi'i, takbiratul ihram itu adalah merupakan rukun sholat. Wa inda Abi Hanifah dia syartun, menurut Abu Hanifah itu syarat ya, jadi bukan rukun. Laisat min nafsi sholati, dan bukan merupakan bagian daripada sholat. Nah, cuma
kebanyakan umat Islam di Indonesia itu bermadzhab Syafi'i, sehingga kitab-kitab pedoman sholat ya takbiratul ihram itu masuk dalam rukun ya, masuk dalam rukun yang pertama itu adalah takbiratul ihram. Wa'lam, dan ketahuilah anna lafdzat takbiri ayyakula, bahwasanya lafaz takbir itu jika diucapkan atau ucapan Allahu Akbar adalah bacaan Allahu Akbar, au yaqulu atau Allahul Akbar ya. Jadi ucapan takbiratul ihram itu adalah Allahu Akbar atau Allahul Akbar. Jadi fahadzani jaizani inda Syafi'i wa Abi Hanifah wa akharina ya, keduanya ini diperbolehkan menurut Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan yang lain-lain. Jadi ucapan takbiratul ihram itu Allahu Akbar, ada yang Allahul Akbar ya. Jadi supaya nanti nggak asing nih, kok ada orang baca Allahul Akbar ya. Jadi menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Abu Hanifah dan yang lainnya itu diperbolehkan. Waman Malik As-Sani, tapi menurut Imam Malik ya tidak boleh yang kedua itu Allahul Akbar, itu menurut Imam Malik nggak boleh ya. Fal ikhtiyatu ayyatiyal insanu bil awwali, fal ikhtiyat, dan maka untuk hati-hati ayyatiyal insanu, agar seorang itu melakukannya atau mengucapkannya ya, itu mendatangkan, maksudnya mengucapkan bil awwali dengan yang pertama. Jadi untuk ikhtiyat yang sebaiknya itu yang pertama, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar ya. Tidak pakai al ya, Allahul enggak, tapi Allahu Akbar. Liyakhruja minal khilafi, untuk keluar dari perbedaan atau perselisihan. Wala yajuzu takbir bi ghairi hadaini lafdzaini, tidak boleh takbiratul ihram itu ya kecuali dengan dua lafaz tadi, yaitu Allahu Akbar atau Allahul Akbar. Tidak boleh dengan kalimat yang lain. Falau qala, walaupun dengan kalimat, dengan mengucapkan Allahul Azim, tidak boleh diganti Allahu Akbar itu dengan Allahul Azim. Atau Allahul Muta'al, au Allahu A'zam, au A'azza, au Ajalla, wa ma asbaha hadza. Jadi tidak boleh diganti dengan kalimat yang lain ya. Jadi yang diperbolehkan takbiratul ihram itu adalah Allahu Akbar atau Allahul Akbar. Cuma untuk kehati-hatian itu sebaiknya yang pertama, yaitu Allahu Akbar. Lam tasihhu sholatu inda Syafi'i wal aksarin. Jadi kalau diganti tadi itu Allahul Azim, Allahul Ta'al, Allahu A'zam dan yang lainnya ya, yang serupa, itu menurut Imam Syafi'i dan yang lain-lainnya ya, itu tidak sah sholatnya. Wa qalu Abu Hanifah tasihhu, tapi menurut Abu Hanifah sah. Walau qala, walaupun mengucapkan Akbarullah, dibalik ini Akbarullah. Lam tasihhu ala sahih indana, tidak sah ya kebenarannya menurut kami. Jadi menurut Imam Syafi'i, jadi kalimat takbir dibalik Akbarullah atau Akbar Allah, Akbarullah itu tidak sah ya, tidak sah. Wa qala ba'du ashabina tasihhu kama law qala fi akhir sholati alaikumussalam fa innahu yasihhu ala sahih. Sebagian ada yang mengatakan dibalik
akbarullah ya, itu ada yang membolehkan, mengesahkan, sebagaimana dalam akhir sholat salam itu dibalik alaikumus salam, tidak assalamualaikum tapi alaikumus salam, fa innahu yasihu ala sahih. Ini sebagai pengetahuan mawon, sebagai pengetahuan saja, sehingga kok ada orang berpendapat semacam itu ya monggo saja, tapi kita yang sudah belajar dari kecil ya kalimat takbiratul ihram Allahu akbar, yaitu yang kita amalkan ya, yang kita amalkan. Salam assalamualaikum yaitu yang kita amalkan, jangan dibalik alaikumussalam atau dibalik akbarullah ya, untuk takbiratul ihram ya. Jadi yang sudah kita lakukan insya Allah sudah ada dasarnya ya, dan semuanya ya menurut Imam Syafi'i dan yang lainnya kebanyakan adalah sah ya. Wa'lam, dan ketahuilah annahu la yasihut takbir, lam yasihut takbir wala ghairihi minal adhkari, tidak sah takbir ratul ikhram itu maupun yang lainnya, wala ghairihi minal adhkar, dari zikir-zikir dalam sholat, hatta yatalafadhu bilisanihi, sehingga dilafatkan dengan lesannya, bihaitsu yasma'u nafsuhu, ya sekiranya bisa didengar oleh dirinya. Idza lam yakun lahu aridun ya, dan tidak berpaling. Dalam arti begini, keterangan ini zikir-zikir dalam sholat, bacaan dalam sholat itu dilafatkan dengan lisan, walaupun hanya yang mendengarkan itu dirinya sendiri ya, orang lain tidak dengar. Dalam arti mulut kita, lesan kita ikut bergerak. Jadi sholat itu tidak dalam hati ya, lesannya tidak bergerak. Jadi mengucapkan Allahu Akbar ya walaupun tidak keras, tapi mulutnya ikut melafatkan, ikut bergerak ya. Jadi jangan sampai diam saja, jadi tetap ya gerak lah. Nek wong Jawa ngomong napa umi-umi ya. Jadi bukan umi ibu loh ya, tapi umi-umi ya. Jadi mulutnya itu ya bergerak ya. Walaupun jamaah sebelah kita tidak dengar, tapi ya apa yang ada bacaan dalam sholat atau zikir-zikir dalam sholat itu ya dilafatkan dengan lesan. Wa qaddamana bayan hadza fil fusuli latifi awal kitab, dan ini semua telah diterangkan ya pasal-pasal dalam awal kitab. Fa in kana bisani kharasun au aibin harakahu biqadari ma yaqdiru alaihi wa tasihhu salatu. Adapun kalau ada orang yang ternyata lesannya itu kharas, berat, au aib atau aib itu bisu ya, jadi nggak bisa bicara ya sebagaimana kita ya. Jadi yang berat mengucapkan, melafatkan atau bahkan bisu, maka kharakahu biqadari ma yaqdiru alaihi, maka geraknya lesan itu menurut kemampuannya ya. Mohon maaf, andaikan ada orang setelah sehat bisa komunikasi dengan baik terus kena stroke ya, maka ya komunikasinya yang sudah pelo ya, itu ya menurut kemampuannya ketika sholat ya, pokoknya mulutnya ikut gerak, ikut mengucapkan, melafatkan ya menurut ya kemampuannya, geraknya mulutnya itu. Wa tasihhu sholatu, dan sah sholatnya. Wa'lam annahu la yasihhu takbir bil ajamiyati liman qudira alaihi bil arabiyyah.
liman qadara alaihi bil arabiyyah. Ketahuilah tidak sah takbiratul ihram itu dengan bahasa lain bagi orang-orang yang mampu berbahasa Arab. Nggak boleh diganti Allah Maha Besar. Ya. Yang di Malang dulu kan gitu kan. Jadi semua bacaan dalam sholat diucapkan sesuai dengan artinya. Di Allah Maha Besar. Ya. Dengan nama Allah baca Fatihah begitu. Ya. Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Enggak boleh. Yang ini masih bicara dalam takbiratul ihram. Di takbir itu kalau orang itu bisa berbahasa Arab Allahu Akbar bisa, enggak berat. Tidak boleh diganti dengan bahasa yang lain. Ya. Jadi bahasa Madura enggak boleh, bahasa Jawa enggak boleh, bahasa Indonesia enggak boleh. Ya sahnya ya Allahu Akbar. Ya. Untuk mengucapkan takbiratul ihram. Wa amma man la yaqdiru fayasahu wa yajibu alaihi ta'allumul arabiyyah. Adapun orang yang tidak mampu berbahasa Arab, maka sah dengan bahasanya, ya, bahasa yang difahami, tapi wajibu alaihi, wajib baginya untuk ta'allum arabiyyah, belajar bahasa Arab. Jadi andai kan nggak mampunya dengan bahasanya boleh, tetapi orang ini wajib belajar bahasa Arab sampai bisa. Fa in qasar fi ta'allumi lam tasihhu salatuhu wa tajibu i'adatu ma sallahu fil muddati allati qassara fiha anit ta'allum. Dan jika dipendekkan qasar ya, dalam belajar, lam tasihhu salatuhu, tidak sah salatnya, belum bisa mengucapkan dengan bahasa Arab, ya, terus gak belajar, ya belajar hanya sebentar, ya, maka bacaan-bacaan yang lainnya kalau tidak diucapkan bahasa Arab itu lam tasihhu sholatuhu, tidak sah. Watajibu, dan dia wajib i'adatu ma shollahu, untuk mengulangi sholatnya, jadi mengganti, ya, sholatnya fil muddatil lati qasara fiha anit ta'allum, ya, selama, ya, dia memperpendek, ya, untuk belajar tadi itu. Jadi pemahamannya, kalau ada orang ternyata tidak bisa bahasa Arab, lakukan takbiratul ihramnya dengan bahasanya, ya, boleh karena belum bisa, tetapi dia wajib untuk belajar bahasa Arab, belajar bahasa Arab, sehingga ketika sudah bisa melakukannya, ya, maka dia wajib untuk mengganti sholatnya, ya, selama belajar tadi itu. Jadi apa istilahnya, mengkodok, ya, mengkodok sholatnya. Wa'lam annal madhhab as-sahih al-mukhtar anna takbiratul ikhrami la tamuddu wa la tamud. Ketahuilah bahwasanya mazhab atau pendapat yang benar dan terpilih untuk bahwasanya takbiratul ikhram atau takbiratul ikhram, anna takbiratul ikhrami, bahwasanya takbiratul ikhram itu la tamud wa la tamud, tidak panjang, bal yaquluha madratu masru', jadi diucapkannya ya menurut apa, biasa saya, derajat yang cepat, maksudnya ya biasa, tidak terlalu panjang seperti adzan, ya.
Jadi takbiratul ihram itu tidak boleh Allahu Akbar, tidak boleh. Jadi ya biasa Allahu Akbar. Ketika takbiratul ihram kita barengi rukun yang kedua. Apa rukun yang kedua? Niat sholat. Ya, niat sholat itu pada waktu kita takbiratul. Jadi ketika Allahu Akbar dalam hati sholat, yes, napa istilahnya kontak hatinya niat, mulutnya takbiratul ihram. Ya sepanjang moodnya niat menurut saya gitu. Jadi selesainya niat, makanya niatnya jangan panjang-panjang terus dibaca pelan. Akhirnya Allahnya ikut panjang. Ya, paling tidak Allahu Akbar. Ya. Ada yang pendek Allahu Akbar, monggo, penting pokoknya hatinya niat sholat sesuai dengan ya sholat apa fardu apa sunnah ya. Belum? Iya. Kalau tidak nyambung ulangi lagi, kan ada orang kadang-kadang takbir 2 kali ya, kalau kita kadang karena mungkin dia nggak nyambung belum. Makanya melafadzkan sebelum takbiratul ihram ya ini untuk supaya hatinya sambung gitu ya, jadi supaya sambung. Jadi jangan diomong bid'ah. Ya cuma kalau berjamaah ya jangan banter-banter ngomong usolli, yang sebelah ya juga terpengaruh kesusuannya ya. Di usolli nggak mari-mari usolli ini kan mengaruhi pada jamaah sebelahnya ya. Jadi kalau pakai dikeraskan usolli ya, fardhu subhi rakaata ini ya menurut didengar dirinya sendirilah gitu ya, supaya untuk menyambungkan dengan hati ketika sehingga takbiratul ihram ya sambung antara mulut yang mengucapkan takbiratul ihram Allahu Akbar, hatinya niat ya itu sudah ya bersamaan. Jadi sudah connect bersama-sama ya. Wakilah tamudin katakan panjang waswabul awal, yang benar adalah yang pertama dari tidak panjang. Wa amma baqi takbiratul fadhhab as-sahih, adapun ketetapan yaitu yang ditetapkan untuk takbir selain takbiratul ihram, falmadu sahih muhtar, menurut pendapat yang sahih dan yang terpilih, istihbabu maddaha, disunatkan untuk memanjangkannya ila ayyasila ila rukni alladzi ba'da, sampai dengan melakukan pada gerakan rukun yang berikutnya gitu maksudnya. Jadi ketika takbir dari berdiri ke ruku ya itu disunatkan panjang sampai dengan plek ruku gitu ya, Allahu Akbar ya, memang disunatkan begitu. Apalagi ketika berdiri ya itu ya agak malah lebih panjang, Allahu Akbar ya. Berdiri dalam takbir intikal namanya, dari rakaat ya umpama pertama menuju rakaat kedua ya, atau 3 ke 4, itu istihbabu maddaha, disunatkan ya, dianjurkan untuk panjang. Wakilah muddu, atau yang berpendapat tidak panjang, walau madda ma la yamutu au taraka madda ma yamutu lam tabtul salatuhu. Andaikan ada yang panjang ataupun tidak panjang tetap tidak membatalkan sholatnya. Lakin fatatahul fadilah, akan tetapi meninggalkan keutamaan. Jadi utamanya untuk takbir pergantian rukun itu disunatkan panjang. Andaikan nggak panjang
tidak membatalkan sholat tapi apa? Meninggalkan fadilah, keutamaan. Wa'lam, ketahuilah anna makhallal maddi ba'dal lam min Allah wala yamuddu fi ghairihi. Ketahuilah bahwa tempatnya panjang itu adalah sesudah lam dari kalimah Allah, dalam arti lam yang kedua, ya. Jadi lam yang kedua. Jadi bukan Allah, bukan begitu, tapi Allah, ya. Jadi lam yang kedua. Jadi pada ba'dal lam, ya, jadi dalam lafzullah, lafaz Allah itu ada dua lam, ya. Di lam yang kedua yang dipanjangkan itu. Wala yamudu, dan tidak panjang fi ghairihi, di yang lainnya. Masih meneruskan bab tentang bacaan takbiratul ihram, ya, bacaan takbir di awal sholat yang bersama-sama dalam hati kita niat sholat, apakah sholat fardu maupun sholat sunnah. Jamaah rahimakumullah. Faslun, fasal, was sunnatu, dan sunnat, anna yajharal imamu bi takbiratil ihram wa ghairiha. Anna, bahwasanya yajharal imamu menjaharkan, mengeraskan bagi imam bitakbiratil ikhrami, dengan membaca takbiratul ikhram, wa ghariya, dan takbir yang lainnya, liyasma'ul ma'mum, agar supaya makmum itu mendengarkannya. Jadi kalau jadi imam baca takbiratul ikhram maupun takbir yang lainnya, pergantian dari rukun-rukun sholat, ya, itu disunatkan untuk jahar, dibaca keras supaya makmum mendengarkan. Sehingga di sini kalau makmum itu banyak, maka harus pakai pengeras suara. Ya. Kalau tanpa pengeras suara, makmumnya sampai di halaman masjid sana, ya, yang belakang tidak dengar. Ya, yang belakang tidak dengar, sehingga hanya mengikuti yang di depannya. Kalau depannya dengar, kalau enggak, nah ini jadi alat bantu pengeras suara itu. Jadi bukan bid'ah. Zaman Rasulullah nggak ada pengeras suara. Ya, jadi ini adalah hal yang baru dalam ibadah, ya, yaitu pengeras suara untuk menyambungkan suara imam kepada makmum yang paling belakang. Wa yasurul ma'mumu biha bihaisu yusmi'u nafsahu, dan disunatkan bagi makmum untuk sir, dibaca pelan, ya, rahasia, pelan maksudnya. Jadi bacaan takbiratul ihram, ya, dan takbir yang lainnya bagi makmum itu disunatkan sir, disunatkan tidak keras. Bihaisu yusmi'u nafsahu, hanya sebatas didengar oleh dirinya sendiri. Sebaiknya begitu supaya tidak mengganggu kekhusyuan jamaah di sebelahnya. Jadi membacanya ya hanya bisa didengar, ya, dengan dirinya sendiri saja, nggak usah untuk yang lainnya. Kecuali memang seperti di Masjidil Haram, ya, itu karena jamaahnya banyak sekali, walaupun pengerasnya ya sudah terbaik mungkin itu, ya,
Tapi ada di belakang imam itu yang makmum mengeraskan ya, bacaan takbir imamnya supaya semua makmum berada di semua penjuru ya sekitar Masjidil Haram bisa mendengarkan. Jadi kalau kita yang pernah haji atau umroh, di pengeras suara Masjidil Haram itu ya, dari hotel yang jauh sekitar 200 meter itu terdengar ya, terdengar. Sehingga ada jamaah yang sholat di halaman hotel karena masih bisa sambung dengan makmum yang lainnya, itu kan sampai dengan batas 300 dirok 150 meter. Jadi kalau ada mungkin jalan kan tidak terlalu lebar ya, mungkin jalan di sana bisa 10 ya, sampai mungkin ya 20 meter lebarnya, tapi saya kira nggak sampai kalau 20 ya, nyebrang ya, karena di pelataran Masjidil Haram dipakai, kemudian di halaman toko-toko juga dipakai, di jalan yang menuju akses Masjidil Haram juga dipakai jamaah sholat ya, itu saling sambung menyambung ya, mungkin sampai 200 meter ya, itu masih bisa sholat berjamaah dengan imam di Masjidil Haram masih sah ya, karena dilihat belakangnya pokoknya tidak lebih dari 300 dirok. Jadi untuk makmum itu sebaiknya dibaca sir, dibaca pelan ya. Hanya dirinya sendiri yang mendengarkan, nggak usah banter-banter sehingga mengganggu kekhusyuan makmum yang lain. Fa'in jaharal makmumu awasaral imamu lam tafsud sholatahu. Tapi jika kok makmum menjaharkan, mengeraskan, dan imam memelankan ya, mensirrikan bacaan takbiratul ihram dan takbir yang lainnya, lam tafsud sholatu, tidak fasad dalam arti tidak batal sholatnya. Ada makmum yang kadang-kadang di kita ini ada yang baca agak keras ya. Andaikan semacam itu ya tidak batal sholat, cuma sebaiknya kalau makmum itu bacanya pelan sedangkan imam bacanya keras ya. Wal yakhrisu ala tashihi takbir, dan hendaknya ya, berusaha, hirsun itu sungguh-sungguh, dengan sungguh-sungguh untuk membenarkan takbir. Maksudnya baca takbir itu yang sungguh-sungguh benar ya, harus berusaha sungguh-sungguh benar ya, tidak salah. Bagaimana? Fala yamuddu fi ghairi maudhihi, tidak memanjangkan kecuali pada tempatnya ya, tidak memanjangkan bacaan lafaz dalam takbir itu kecuali pada bacaan-bacaan yang sesuai, kalau panjang yang panjang, kalau pendek ya pendek ya. Fa inna maddal hamzatu minallah aw asba'a fathatul ba'i min akbara bihaitsu syarat ala lafzi akbari lam tasihhu sholatu. Bahwasanya memanjangkan hamzah minallah dari lafaz Allah ya. Jadi begini, maksudnya hamzah di depan. Hamzah Allah itu hamzah yang itu ya, Allah itu Allahnya itu Allah. Jadi hamzahnya dipanjangkan Allah.
atau memanjangkan fathahnya ba dari lafadz akbar. Ya. Jadi Allahu Akbar. Contohnya begitu ya, contohnya. Ini contoh ya. Ini contoh yang salah. Jadi nggak boleh kita baca hamzah panjang atau ba dalam lafadz akbar itu panjang. Nih. Nggak boleh Allahu Akbar, nggak boleh. Ya. Atau Allahu Akbar. Ya. Maka yang demikian ini ya, memanjangkan hamzah pada lafadz Allah dan memanjangkan ba pada lafadz akbar, lam tasihhu sholatu, tidak sah sholatnya. Jadi ini pentingnya ngaji di situ ya. Jadi kita ngaji itu supaya ngerti ya, mana yang benar, mana yang salah, sehingga kita beribadah itu diilmui dan insya Allah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi enggak sakarepnya sendiri gitu, ya. Seenaknya sendiri, enggak. Jadi ada ya, tata caranya, tuntunannya. Faslun fasal, i'lam, ketahuilah anna sholata allati hiya rak'ataini syuri'a fiha ihda asyrata takbirat, bahwasanya sholat yang 2 rakaat, contohnya sholat apa yang 2 rakaat? Subuh ya, contoh sholat subuh itu syuri'a, disyariatkan fiha di dalam sholat 2 rakaat itu ihda asyrata takbiratin, 11 takbir, di 11 bacaan takbir. Wallati hiya salasu raka'atin sab'a asrata takbiratin, yang 3 rakaat, salat yang 3 rakaat salat maghrib ya, itu jumlah takbirnya sab'asyara, 17. Wallati hiya arba'u raka'atin isnatani wa isruna takbiratin, yang rakaatnya jumlahnya 4, zuhur, asar dan isya ya, itu jumlah takbirnya adalah isnatani wa isruna, 22 takbir. Fa inna fi kulli raka'atin khamsu takbiratin, dan maka bahwasanya dalam setiap rakaat itu ada 5 takbir. Takbirat lirruku, yang pertama takbir untuk ruku, wa arba'an lis jadataini sajadataini wa raf'u minhuma, dan 4 untuk 2 sujud dan berdiri dari sujud. Jadi yang pertama ruku', Allahu Akbar ya, kemudian yang kedua sujud yang pertama ya. Yang ketiga untuk duduk di antara 2 sujud, kemudian yang keempat sujud kedua, yang kelima adalah takbir untuk berdiri ya. Wa takbiratul ihram, dan takbiratul ihram, wa takbiratul qiyami minat tasyahudil awal, dan takbir ya, untuk berdiri dari tasyahud awal. Jadi tempat-tempatnya itu ya,
5 takbir tadi itu takbir untuk rukuk, 4 untuk 2 sujud, kemudian untuk berdiri takbiratul ihram, dan takbir berdiri dari tasyahud awal ya. Itu khamsu takbiratin. Summa kemudian iklam anna jami'a hadi takbirati sunnatun ya. Ketahuilah bahwasanya semua takbir-takbir ini adalah sunnatun, sunnat. Lau tarakaha amdan aw sahwan la tabtulu salatuhu wa la tahrumu alaihi. Andaikan meninggalkannya baik sengaja ataupun lupa, kok enggak membaca takbir ya, sengaja maupun lupa, la tabtulu salatuhu, maka tidak batal salatnya. Wala tahrumu alaihi ya, dan tidak haram baginya. Wala yasjudu lisahwi, dan tidak diganti dengan sujud sahwi. Illa takfi ratal ikhrami, kecuali takbiratul ihram, fa innaha la tangtulis salat la tangqudus salat illa biha bila khilafin ya, kecuali takbiratul ihram itu memang harus benar-benar dilakukan ya. Jadi harus dilakukan ya, maka ini tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan, perselisihan ya. Karena takbiratul ihram adalah merupakan rukun sholat, maka harus dilakukan, harus dikerjakan ya, harus takbir. Yang lainnya andaikan sengaja enggak membaca takbir ketika mau rukuk ya, setelah baca ya, surat ya, yang disunahkan, surat pendek atau surat panjang ya, terus langsung rukuk enggak pakai Allahu Akbar, tidak batal sholatnya. Baik Allahu Akbar takbirnya tadi tidak membacanya itu disengaja maupun lupa, tidak membatalkan. Tapi untuk takbiratul ihram harus dibaca, harus dilakukan. Kalau enggak ya, maka ya sholatnya batal, karena itu termasuk rukun dari sholat ya. Allahu a'lam, dan Allah yang lebih tahu. Paham ya? Nggak ada pertanyaan ya tentang takbiratul ihram ya. Jadi dengan keterangan-keterangan yang kemarin disambung ya. Jadi bacaan takbiratul ihram itu tidak boleh dipanjangkan pada hamzah Allah dan huruf ba pada akbar. Yang kemarin itu boleh memanjangkan lafadz lam Allah ya. Untuk pergantian rukun itu ya sampai dengan berganti rukun ya, khususnya dari sujud kedua untuk berdiri ini biasanya bacaan Allahu Akbarnya lebih panjang, lafadz Allahnya, lamnya itu dibanding dengan takbir yang lain. Karena kalau takbir yang lain kan ya langsung ya, jadi tidak lama. Tapi dari berdiri dari sujud kedua berdiri ya, atau dari tasyahud awal untuk melanjutkan rakaat ketiga sholat maghrib, isya, zuhur, asar itu boleh ya, dipanjangkan lafadz lam pada Allah ya, sesuai sampai dengan rukun berikutnya ya.